Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, tapi ngalimpuro. Bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang menyaksikan di sini, kami bertiga. Yang pertama saya sendiri, Sulung Santoso. Yang kedua, Bapak Mawardianto. Dan yang ketiga, Bapak Andre Darmawan. Di sini kami akan membawakan materi untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio pada program magister manajemen yang berjudul analis industri sektor industrial di BI. Oke, saya akan langsung ke materi. Latar belakangnya yaitu peran dan tantangan sektor industrial. Sektor industrial adalah pilar ekonomi Indonesia, mencakup manufaktur, konstruksi, transportasi, logistik, dan infrastruktur. Sektor ini krusial untuk menumbuhkan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor, mendorong kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan dan katalis. Yang pertama, pertumbuhan signifikan. Kapitalisasi pasar meningkat dalam 5 tahun terakhir, yaitu yang diketahui oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2024 kemarin. Katalis utama yang kedua yaitu katalis utama yang dikatakan kebijakan pemerintah seperti pembangunan berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, dan implementasi Making Indonesia. Tantangan struktural. Yang pertama, ketergantungan impor 38-45%. Bahan baku industri manufaktur masih impor. Rentan fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok global. Data diambil dari Kementerian Perindustrian 2024. Yang kedua, biaya produksi, kenaikan harga energi dan logistik menekan profitabilitas. Yang ketiga, globalisasi dan digitalisasi, persaingan dengan pemain internasional dan kebutuhan investasi teknologi. Yang keempat, adaptasi, efisiensi manajerial, struktur organisasi, dan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah, misalnya green industry. Pentingnya analis Porter 5 forces, yaitu untuk menghadapi kompleksitas sektor industrialis dan analis strategi menggunakan Porter's 5 forces sangat penting. Model ini membantu memahami kekuatan kompetitif yang membentuk struktur industri dan profitabilitasnya, yaitu dari gambar yang saya tampilkan ini. Ancaman pendatang baru, seberapa mudah pemain baru masuk industri, persaingan antar perusahaan, tingkat kompetensi antar pelaku industri yang sudah ada. Ini kekuatan pemasok, pengaruh pemasok terhadap harga dan kualitas input. Dan yang ini kekuatan pembeli, pengaruh pembeli terhadap harga dan permintaan pasar. Nah, kalau yang ini ancaman produk substitusi, produk lain yang dapat menggantikan fungsi produk utama. Penerapan model Porter relevan karena sektor ini memiliki karakteristik pasar yang beragam dan
intensitas persaingan tinggi. Analisis ini membantu mengidentifikasi peluang dan risiko investasi serta merumuskan strategi industri nasional yang adaptif. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh saudara kita Mawar Dianto. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur persaingan dan mengidentifikasi strategi yang efektif bagi sektor industri di Indonesia. Rumusan masalah. Bagaimana struktur persaingan sektor industri di Indonesia berdasarkan model Porter S5 Forces. Faktor-faktor apa yang paling memengaruhi daya saing dan profitabilitas sektor industri? Strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan untuk menghadapi tekanan kompetitif dan meningkatkan keunggulan bersaing? Tujuan penelitian untuk menganalisis struktur dan tingkat persaingan sektor industri di Bursa Efek Indonesia dengan pendekatan portfolio, mengidentifikasi kekuatan internal yang mempengaruhi posisi strategis dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategi bagi pelaku industri agar mampu meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Kerangka teoritis menurut Porter 5 Force. Kerangka Porter Force yang dikembangkan oleh Michael R. Porter 1980 adalah alat analisis strategi yang fundamentalis untuk analisis daya tarik dan internasitas persaingan industri. Model ini menegaskan bahwa profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh 5 kekuatan eksternal. 1. Yaitu ancaman pendatang baru. 2. Kekuatan tawar pemasok. 3. Kualitas tawar pemasok. 4. Ancaman produk substitusi. Dan 5. Persaingan antar perusahaan. Profil sektor industri di Bursa Efek Indonesia. Sektor industri di BEI adalah tulang punggung ekonomi real, mendukung infrastruktur, peralatan industri dan logistik sektor ini, mencakup manufaktur dan mesin konstruksi, transportasi dan infrastruktur pendukung. Kontribusi dan tantangan. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas menyumbang 18,67% PDB nasional. Konstruksi dan transportasi tumbuh 9% menurut Kementerian Perindustrian tahun 2024. Mendorong pertumbuhan proyek strategis seperti IKN, modernisasi pelabuhan dan peningkatan kapasitas logistik. Ketergantungan impor banyak industri manufaktur masih mengandalkan bahan baku impor, membuat biaya produksi sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Biaya logistik tinggi mencapai 23% dari PDB, jauh dari rata-rata global menurut World Bank 2023. Tenaga kerja, tantangan produktivitas, dan keterampilan untuk industri 4,6. Meskipun berisiko tinggi, sektor ini memiliki potensi besar berkat kebijakan pemerintah seperti Making Indonesia 4.0 dan insentif pajak perusahaan yang seperti UNTR, Asli dan Wika terus berinovasi dan diverifikasi.
Analis forecast berkekuatan pemasok dan pembeli. Kekuatan tawar pemasok sedang hingga tinggi. Kekuatan tawar pembeli tinggi. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Analisis Five Forces. Ancaman pendatang baru, substitusi dan rivalitas. Di sini ada 3 kekuatan mengenai Porter lainnya, yaitu mengenai ancaman dan pendatang baru. Ancaman produk, substitusi, dan persaingan antar kompetitor juga membentuk dinamika sektor industrial, yaitu terdapat ancaman untuk pendatang baru dari rendah hingga sedang, yaitu hambatan tinggi memerlukan modal besar, teknologi canggih, perizinan kompleks, dan reputasi kuat. Peluang baru, teknologi digital dan kebijakan pro investasi membuka jalan bagi pemain baru di smart manufacturing dan logistik digital, misalnya Shipper dan Morestic. Ancaman produk substitusi sedang. Untuk materi alternatif yaitu komposit menggantikan baja, otomasi menggantikan tenaga manusia, fungsi spesifik sebagian besar produk industri sulit digantikan dalam jangka pendek. Tren meningkat, ancaman meningkat seiring perkembangan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi. Lalu ada persaingan antar kompetitor yang sangat tinggi. Di sini kompetisi kuat atau ketat. Perusahaan besar bersaing memenangkan tender proyek, efisiensi biaya dan inovasi produk PIKA, ADI atau PTPP atau UNTR. Biaya tetap tinggi, mendorong persaingan untuk mempertahankan kapasitas produksi. Transformasi digital memaksa investasi teknologi yang dapat. Selanjutnya yaitu ringkasan dan implikasi strategis. Sektor industrial di Indonesia menunjukkan struktur persaingan yang kuat namun penuh tantangan. Kekuatan pemasok dan rivalitas antar perusahaan menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi profitabilitas. Kesimpulan dari analisis ini yaitu kekuatan pemasok dan rivalitas faktor paling dominan yang menekan profitabilitas. Kekuatan pembeli tinggi terutama di segmen proyek pasar dan B2B. Ancaman pendatang baru yaitu rendahnya karena modal besar namun inovasi digital dapat menurunkannya. Selanjutnya yaitu ancaman substitusi moderat tetapi meningkat dengan teknologi ramah lingkungan. Rekomendasi yang strategis yaitu diversifikasi bahan baku, digitalisasi dan otomatisasi, diferensiasi produk, kolaborasi strategis, pengembangan SDM. Untuk kesimpulan dan caranya yaitu sektor industrial di BII strategis namun menghadapi tekanan kompetitif tinggi. Kekuatan pemasok dan rivalitas antar perusahaan dominan sementara kekuatan pembeli tinggi. Ancaman pendatang baru dan substitusi moderat namun berpotensi. Saran yang strategis yaitu bagi pemerintah, perkuat kebijakan industrialisasi, TKDN, insentif pajak untuk teknologi tinggi. 2. Bagi pelaku industri, tingkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, adopsi T atau AI, dan kemitraan strategis. Yang ketiga yaitu bagi investor, perhatikan faktor struktur industri yang ketergantungan impor, persaingan, atau sebelum investasi. Yang keempat, bagi akademisi dan peneliti, kembangkan kajian multidimensi, Porter plus Pestel atau SWOT untuk pemahaman menyeluruh. 5. Bagi dunia pendidikan dan SDM, hasil tenaga kerja siap era digital melalui kolaborasi kampus industri pemerintah. Dengan implementasi rekomendasi ini, sektor industri Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisiensi, inovatif, tangguh, dan berkelanjutan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.